Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah, STAIMI Jakarta, akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Profil Bisnis UMKM Restoran Sesuka. Yuk langsung saja simak pembahasan kami di slide berikutnya. Yang pertama kami akan membahas tentang latar belakang. Usaha jasa salah satu alternatif usaha yang masih layak untuk dibidik bagi pewirausaha pemula. Dalam skala mikro, bisnis ini tidak terlampau membutuhkan modal yang besar. Bahkan, untuk beberapa usaha tidak membutuhkan modal sama sekali. Namun, keterampilan dan kemampuan yang bersifat hard skill maupun soft skill tetap dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk jasa saat ini juga berakibat pada pertumbuhan usaha di sektor jasa yang berkembang pesat. Oleh karena itu, perusahaan jasa dituntut untuk menghasilkan produk jasa yang berkualitas, baik dari segi produk maupun layanan yang diberikan guna memenangkan persaingan. Di slide ini kami akan menjelaskan tentang gambaran umum bisnis sektor jasa. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa di Indonesia ini sebetulnya ada banyak sekali. Di sini kami akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan jasa di bawah naungan BUMN. Perusahaan jasa ini bergerak di bidang keuangan yang memberikan layanan pembayaran tagihan publik dan pengiriman uang dalam bentuk mata uang rupiah dan falas ke bank lain. Jasa Marga untuk layanan di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, bandara udara, pelabuhan, dan juga infrastruktur lainnya. Jasa Marga merupakan salah satu perusahaan jasa terbesar di Indonesia. Aset yang dimiliki perusahaan ini sebesar 99,68 triliun rupiah. Yang ketiga, Garuda Indonesia. Bergerak di bidang sarana transportasi. Terdapat perusahaan jasa Garuda Indonesia Persero. Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan milik pemerintah dengan aset sebesar 4,46 miliar dolar AS dan melayani jasa transportasi dalam dan luar negeri. Di slide ini kami akan menjelaskan tentang Sesuka atau Seblak Suka-Suka. Restoran yang berdiri sejak tanggal 7 Januari tahun 2022 ini pada awalnya dikelola oleh pemilik saja. Pemilik restoran yang terdiri dari 2 orang. Pemilik yang pertama bernama Citra Milenia Uswatun Hasanah, memegang 2 tugas sekaligus, yaitu sebagai pengelola keuangan di restoran dan juga sebagai penyaji hidangan seblak bagi para pelanggan. Pemilik restoran yang kedua yaitu Hilda Nur Aini, memegang tugas sebagai pengelola bahan baku dan bahan pendukung yang telah dipilih oleh pelanggan di dapur. Hilda memasak seblak sesuai dengan resep andalan yang dikembangkan sendiri olehnya. Di bulan ketiga, restoran Sesuka mulai membuka lowongan pekerjaan, dan kini restoran Sesuka telah memiliki 8 orang karyawan yang bertugas sebagai kasir, pelayan, dan juga asisten pengelola bahan masakan di dapur. Restoran Sesuka ini memiliki visi, yaitu menjadi restoran seblak terbaik dengan cita rasa yang nikmat dari bumbu pilihan dan bahan yang alami, serta menjaga kualitas produk kami untuk konsumen yang bercita rasa tinggi. Selanjutnya, bagaimana sih misi dari restoran Sesuka ini? Yang pertama, menyediakan kualitas unggul, pelayanan prima, dan pilihan terbaik kepada konsumen kami. Kedua, membuat standar operasi prosedur yang baik dalam pengelolaan makanan dan jasa. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas rasa makanan kami. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada bisnis sektor jasa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berfokus pada restoran Sesuka. Yang pertama, kebutuhan modal pada awal usaha. Kedua pemilik menggunakan uang pribadi keduanya untuk menjalankan usaha, tanpa adanya tambahan dana pihak ketiga. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Kedua pemilik sudah mengetahui jika warung seblak sudah banyak berdiri di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah, kedua pemilik berinovasi dengan mendirikan restoran Sesuka, yang mana
Di restoran ini, pelanggan dapat memilih sendiri sesuai selera, bahan baku, bahan pendukung, serta jenis kuah yang akan dimasak dan disajikan dalam seporsi seblak. Konsep yang berbeda daripada warung seblak lainnya diharapkan dapat menarik minat pelanggan khususnya para penggemar seblak. Yang ketiga, status kepemilikan tempat usaha. Apakah tempat usaha tersebut milik sendiri atau kontrak? Kedua pemilik sepakat untuk menyewa sebuah bangunan di kawasan perumahan Ariana. Sewa bangunan dibayarkan rutin setiap bulannya oleh pemilik restoran. Yang keempat, kelengkapan dan masa berlakunya perizinan. Restoran sesuka masih termasuk dalam bisnis UMKM, sehingga kelengkapan yang diperlukan terkait dengan izin usaha hanya berupa NIB yang berlaku selama usaha tersebut masih berjalan. Yang kelima, jumlah tenaga ahli, tenaga kerja, dan peralatan yang dimiliki. Pada awalnya, restoran sesuka hanya memiliki 2 orang yang merupakan tenaga ahli sekaligus pemilik restoran. Kemudian, seiring berjalannya waktu, restoran sesuka mulai membuka lowongan pekerjaan untuk merekrut tenaga kerja baru. Kini, restoran sesuka memiliki tenaga kerja sebanyak 8 karyawan yang bertugas sebagai kasir, pelayan, dan juga asisten pengelola bahan masakan di dapur. Peralatan yang dimiliki oleh restoran sesuka juga sudah memadai dan cukup untuk mengolah beberapa pesanan pelanggan sekaligus. Yang terakhir, lokasi tempat usaha, daerah strategis atau tidak. Kedua pemilik sepakat untuk menyewa sebuah bangunan di kawasan perumahan Ariana. Sebab, kawasan perumahan ini terletak di jalan utama, sehingga ramai dilalui masyarakat dari berbagai kalangan dan juga berbagai usia. Selanjutnya, manajemen risiko. Pemilik restoran telah berdiskusi untuk mengatasi beberapa risiko yang mungkin terjadi di restoran sesuka. Di antaranya, yang pertama, risiko penularan COVID-19 saat makan di restoran. Meskipun kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menurun, tetapi kami selaku pemilik restoran tetap melakukan pencegahan dengan cara menghimbau para pelanggan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kami terapkan mencakup wajibnya penggunaan masker, wajibnya scan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki restoran sesuka, penyediaan hand sanitizer di pintu masuk restoran, fasilitas mencuci tangan dengan sabun juga kami sediakan di dalam restoran. Selain itu, restoran sesuka juga memiliki sirkulasi udara yang baik, serta meja-meja di dalam restoran kami tata berjarak. Seperti inilah cara kami mengatasi risiko penyebaran COVID-19 agar para pelanggan dapat menikmati seblak dengan nyaman dan aman di restoran kami. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar, seperti terjadi kenaikan harga bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan seblak. Risiko ini tidak bisa dipastikan dapat terjadi berapa kali dalam setahun, sebab beberapa bahan seperti bawang, cabai, dan bahan dapur lainnya mengalami kenaikan harga jika para petani cabai dan bawang mendapat hasil panen sedikit. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sulit untuk memperkirakan kapan dan berapa lama situasi seperti ini akan terjadi. Tentunya dampak dari resiko ini cukup serius, sebab kenaikan harga bahan-bahan dapur akan berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran restoran saat membeli bahan yang diperlukan dalam pembuatan seblak. Jika pengeluaran besar, maka hal ini akan menurunkan besaran keuntungan yang akan restoran peroleh. Sebagai pemilik restoran, kami tidak bisa serta-merta menaikkan harga seblak yang restoran kami jual. Untuk itu, kami sepakat jika risiko pasar seperti ini terjadi, kami tidak keberatan jika keuntungan yang kami peroleh tidak sebesar saat harga bahan-bahan sedang normal. Diharapkan, dengan mempertahankan harga seblak tetap sama seperti biasanya, para pelanggan bersedia mengajak kerabat dan juga teman-teman mereka untuk berkunjung ke restoran sesuka. Meskipun keuntungan yang kami peroleh tidak besar, namun jika pelanggan kami semakin banyak, maka keuntungan yang sedikit itu akan menjadi banyak. Selanjutnya, bagaimana sih rantai nilai bisnis sektor jasa? Yang pertama, pembelian bahan baku. Restoran sesuka membeli bahan baku, bahan pendukung,
serta bahan-bahan dapur lain yang diperlukan untuk membuat seblak di Pasar Curug, yang berjarak 1,5 km dari restoran Sesuka. Yang kedua, produksi. Proses produksi seblak dilakukan di dapur restoran Sesuka. Sebagian bahan diolah 1 jam sebelum restoran dibuka, sedangkan bahan lainnya diolah saat pelanggan memesan. Yang ketiga, distribusi. Restoran Sesuka telah bekerja sama dengan Gojek, sehingga memudahkan proses distribusi seblak kepada para pelanggan yang melakukan pemesanan secara online. Yang terakhir, servis atau pelayanan. Berdasarkan testimoni para pelanggan yang ditulis pada akun media sosial restoran Sesuka maupun yang ditulis langsung dan dipasang di mading dalam restoran Sesuka, telah dibuktikan bahwa pelayanan restoran Sesuka mendapatkan rating 89% memuaskan dari setiap pelanggan yang pernah menikmati hidangan maupun merasakan pelayanan restoran Sesuka, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara kurir makanan, Gojek atau GoFood. Terima kasih pada rekan saya Hilda Nuraini. Selanjutnya saya akan membahas apa saja kendala bisnis yang dialami restoran Sesuka. Kendala yang pertama berkaitan dengan modal. Modal awal mendirikan restoran Sesuka berasal dari tabungan pribadi kedua pemilik, sehingga modal yang terkumpul pada awalnya hanya cukup untuk sewa bangunan dan membeli peralatan di dapur. Pada awalnya kedua pemilik belum bisa merekrut tenaga kerja lain, dan pengelolaan restoran sepenuhnya dilakukan oleh kedua pemilik, sehingga pada saat itu pelayanan kepada para pelanggan dinilai kurang maksimal. Selanjutnya, kendala berkaitan dengan SDM. Belum adanya tenaga kerja tambahan pada awal berdirinya restoran Sesuka sebab keterbatasan pemilik dalam menggaji karyawan. Kemudian adalah kendala hukum. Restoran Sesuka masih berbadan hukum perorangan. Kendala berikutnya yaitu akuntabilitas. Sebab tidak adanya tenaga kerja tambahan pada awalnya, restoran Sesuka belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik pada bulan-bulan awal berdirinya. Kemudian ada kendala iklim usaha. Iklim usaha pada awalnya belum kondusif, sebab tentunya di awal berdirinya suatu usaha, banyak dana yang harus dikeluarkan untuk membeli beberapa peralatan, membuat signboard, dan banner, agar restoran Sesuka lebih terlihat di mata masyarakat setempat. Dan pengeluaran besar itu belum bisa diimbangi dengan pemasukan yang sama besarnya, sebab restoran Sesuka baru mulai beroperasi. Selanjutnya ada kendala infrastruktur. Pada awalnya, restoran Sesuka belum menerima orderan via telepon maupun online dengan perantara kurir makanan yaitu Gojek, sehingga sarana prasarana yang dapat menghubungkan penjual dan pelanggan masih terbatas. Kendala terakhir yaitu akses. Restoran Sesuka membutuhkan waktu untuk menemukan pemasok bahan baku, bahan pendukung, serta bahan-bahan lainnya untuk mengisi kebutuhan di dapur yang kualitas bahannya sesuai dengan yang diinginkan oleh kedua pemilik. Sehingga restoran Sesuka terpaksa menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah di awal berdirinya usaha. Pembahasan berikutnya terkait solusi dari beberapa kendala yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Solusi yang pertama berkaitan dengan kendala modal. Kendala mengenai permodalan sudah diatasi seiring berjalannya waktu. Kini restoran Sesuka telah ramai pelanggan, sehingga restoran mendapatkan pemasukan dari penjualan seblak dan juga dari pendapatan jasa perantara, karena restoran Sesuka mendapatkan titipan produk makanan ringan atau cemilan dari pihak lain. Yang kedua, solusi berkaitan kendala SDM. Kendala mengenai SDM juga sudah teratasi. Kini restoran Sesuka telah memiliki 8 orang pegawai yang bertugas sebagai kasir, pelayan, dan juga asisten pengelola bahan masakan di dapur. Ketiga, solusi berkaitan dengan kendala hukum. Kedua pemilik sepakat jika terkait badan hukum yang masih berbentuk perorangan, sementara ini masih belum menjadi kendala yang berarti bagi restoran Sesuka. Selanjutnya, solusi dari kendala akuntabilitas. Kendala terkait akuntabilitas sudah diatasi. Kini restoran Sesuka memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Kemudian ada solusi dari kendala iklim usaha. Kedua pemilik sepakat jika iklim usaha restoran Sesuka saat ini sudah cukup kondusif. Restoran telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Selain itu, biaya transaksi juga telah menurun, sebab pengeluaran terbesar hanya terjadi pada saat awal mendirikan usaha, dan yang dikeluarkan terpakai untuk membeli peralatan yang dapat menunjang operasional usaha. Solusi berikutnya terkait dengan kendala infrastruktur. Kendala mengenai infrastruktur juga telah diatasi.
Restoran Sesuka telah bekerja sama dengan kurir makanan yaitu Gojek sebagai sarana distribusi produk kepada para pelanggan. Restoran Sesuka juga menerima pesanan yang dilakukan via telepon atau WhatsApp. Solusi dari kendala yang terakhir yaitu akses. Kendala ini juga sudah diatasi. Kini restoran Sesuka telah memiliki pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan di dapur restoran, yang mana kualitas bahan yang dikirimkan oleh pemasok tersebut telah sesuai dengan kualitas yang diinginkan kedua pemilik. Kami juga akan menjelaskan bagaimana prospek bisnis sektor jasa, utamanya di bidang usaha kuliner. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, mengungkapkan, sepanjang 2022 banyak sektor bisnis yang memiliki prospek bagus. Adapun peluang usaha yang masih patut digeluti adalah usaha kuliner. Prospek bisnis kuliner masih menjanjikan sepanjang 2022, ujar Bapak Arsyad dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 di Financial Hall CIMB Niaga, Jakarta pada hari Selasa 25 Januari 2022. Dia menjelaskan, berdasarkan analisa terhadap statistik rata-rata pengeluaran penduduk per kapita dalam sebulan, pengeluaran konsumsi makanan mencapai 49,25%, sementara pengeluaran konsumsi bukan makanan mencapai 50,75%. Hal ini menunjukkan prospek bisnis kuliner pada 2022 masih menjanjikan, baik dari aplikasi online maupun penjualan secara langsung. Selain dari penuturan Bapak Arsyad Rashid selaku Kadin Indonesia, masih ada beberapa alasan lain untuk memilih usaha kuliner sebagai pilihan utama dalam berbisnis. Dilansir dari buku 38 Inspirasi Usaha Makanan dan Minuman untuk Home Industry modal di bawah 5 juta, karya Yun Anwar, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut beberapa alasan untuk memilih usaha kuliner sebagai pilihan utama dalam berbisnis. Alasan yang pertama yaitu potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, artinya setiap hari orang mengkonsumsi makanan dan kejadian itu berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa, menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Berbeda dengan bisnis barang elektronik, orang biasanya menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang dan membelinya, dan belum tentu dia akan membelinya kembali dalam 1 atau 2 tahun. Alasan yang kedua yaitu modal kecil. Bisnis kuliner merupakan usaha yang sangat fleksibel karena dapat dimulai dari skala kecil dan modal terjangkau. Jumlah makanan yang diproduksi dapat disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki, serta dapat menggunakan peralatan yang dimiliki di dapur. Oleh karena itu, usaha makanan dapat menjadi pilihan dan alternatif paling tepat bagi yang ingin memulai usaha. Alasan yang ketiga yaitu jenis bervariasi. Usaha kuliner memiliki banyak variasi, mulai dari cemilan, minuman, jajanan pasar, aneka lauk, dan makanan berat lainnya. Banyaknya variasi akan mempermudah pengusaha untuk mengembangkannya dan punya banyak pilihan untuk dijual. Misalnya, memilih salah satu jenis makanan atau menu yang khas, sehingga persaingan tidak ketat dan tercipta pasar yang potensial. Alasan yang keempat yaitu mudah dan praktis. Usaha makanan dan minuman merupakan usaha yang mudah dan praktis. Mudah artinya dalam pembuatan hingga pengemasannya bisa dilakukan oleh siapapun. Praktis maksudnya jika pengusaha tidak bisa memasak, makanan setengah jadi dapat dijadikan alternatif untuk dimasak ulang. Atau pengusaha bisa menyewa tukang masak dan mencoba resep makanan yang ada di pasaran. Alasan yang kelima yaitu risiko rendah. Membuka usaha makanan dan minuman memiliki risiko rendah. Jika tidak laku, makanan bisa dikonsumsi sendiri. Walaupun besar atau kecil risiko menjual makanan dan minuman tergantung dari jenis kuliner yang diperdagangkan. Misalnya, makanan dan minuman yang cepat basi lebih berisiko dibandingkan makanan kering yang lebih awet. Untuk menjual makanan segar yang cepat basi, sebaiknya mulai dari skala kecil. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika produk tidak laku. Ketika permintaan sudah stabil, penjualan bisa terus ditambah. Alasan yang keenam sekaligus alasan terakhir yaitu menguntungkan. Alasan utama memulai bisnis kuliner adalah faktor keuntungan besar yang bisa didapat. Rata-rata keuntungan yang didapat berkisar di atas 20%, sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image dan layanan berkisar di atas 40%. Karenanya, untuk mendapatkan keuntungan besar, pengusaha bisa memulai dari skala kecil yang tidak memerlukan kuantitas besar. Selanjutnya kami akan beranjak pada bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari keseluruhan materi kami yaitu usaha jasa salah satu alternatif usaha yang masih layak untuk dibidik bagi pewirausaha pemula. Dalam skala mikro, bisnis ini tidak terlampau membutuhkan modal yang besar. Bahkan untuk beberapa usaha tidak membutuhkan modal sama sekali.
Namun, keterampilan dan kemampuan yang bersifat hard skill maupun soft skill tetap dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk jasa saat ini juga berakibat pada pertumbuhan usaha di sektor jasa yang berkembang pesat. Oleh karena itu, perusahaan jasa dituntut untuk menghasilkan produk jasa yang berkualitas baik dari segi produk maupun layanan yang diberikan guna memenangkan persaingan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Arsyad Rashid mengungkapkan, sepanjang 2022 banyak sektor bisnis yang memiliki prospek bagus. Adapun peluang usaha yang masih patut digeluti adalah usaha kuliner. Berdasarkan analisa terhadap statistik rata-rata pengeluaran penduduk per kapita dalam sebulan, pengeluaran konsumsi makanan mencapai 49,25%, sementara pengeluaran konsumsi bukan makanan mencapai 50,75%. Dilansir dari buku 38 Inspirasi Usaha Makanan Minuman untuk Home Industry modal di bawah 5 juta karya Yun Anwar, setidaknya terdapat 6 alasan untuk memilih usaha kuliner sebagai pilihan utama dalam berbisnis, yaitu potensi pasar yang besar dan terus-menerus, modal kecil, jenis bervariasi, mudah dan praktis, risiko rendah, dan tentunya menguntungkan. Berikut ini saran yang dapat kami sampaikan. Seorang pengelola di dunia wirausaha harus mampu membuat perencanaan yang jelas dan matang mengenai bisnis yang akan dijalankannya. Tak hanya memperkirakan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, namun seorang pengusaha juga harus mampu membuat pertimbangan mengenai risiko apa saja yang akan dihadapinya, serta mampu mengevaluasi dan mengelola risiko tersebut. Besar harapan kami jika para pendengar dapat menerima manfaat dari seluruh materi yang telah kami sampaikan. Sehingga setelah segmen ini, bagi pihak-pihak yang berminat, silahkan mencoba sektor jasa, utamanya bidang usaha kuliner untuk dijadikan sebagai peluang dalam bisnis UMKM. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya Citra Milenia Usatonasana. Saya Hilda Nur Aini. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.